Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru Besar Staf SD Negeri 2 Kampung Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dengan agenda aksi nyata budaya positif, yaitu diseminasi tentang budaya positif, yang mana saya selaku calon guru penggerak dari angkatan 11 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja ini adalah materi aksi nyata budaya positif. Tentang konsep inti dari budaya positif. Budaya positif itu adalah suatu kegiatan yang mana ada inti-inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga teori motivasi perilaku manusia, keempat keyakinan kelas, kelima hukuman dan pelanggaran, keenam kebutuhan dasar manusia, ketujuh posisi kontrol guru, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah perubahan paradigma belajar, yang mana pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip belajar berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang mana nilai-nilainya menggali potensi anak sesuai minat bakat kemampuan anak, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa semua anak terlahir unik, tugas guru hanya menuntun anak sesuai bakat dan kodratnya masing-masing. Maka perlu adanya budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dan hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Bapak Ibu, kita sering di dalam anak-anak kita miskonsepsi tentang teori kontrol ini ya. Miskonsepsi itu adalah pemahaman yang salah tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru dalam kontrol murid. Itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Guru berpikir bahwa memberikan anak yang positif terus itu adalah hal yang mengontrol anak, mengekang anak. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus disalahkan dengan tadi itu bisa miskonsepsinya adalah bahwa rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu kurang bagus. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Padahal perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya itu yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita bukan mengubah, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan mengubah, tapi memahami. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Bukan berarti kita membenarkan perilaku buruk, tapi kita harus mengetahui bahwa perilaku itu memiliki tujuan. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Makanya
nanti akan hubungannya dengan disiplin positif, yaitu teori kesadaran diri dalam berdisiplin. Pemaksaan ada pada suatu bujukan yang gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, yaitu model berpikir menang-menang. Jadi persepsi menang atau kalah itu dihilangkan, harus adanya menang dan menang. Baik Bapak Ibu, kita memasuki materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. What is the meaning disiplin? Di sini kita ketahui bahwa apa makna disiplin? Berasal dari disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda dengan atau karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi orang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Dan terakhir, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau hukuman. Maksudnya di sini disiplin itu tidak harus tak hari hadiah berdisiplin, tidak, harus ada kesadaran diri. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Next, selanjutnya, ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan dari beberapa institusi, yaitu profil pelajar Pancasila meliputi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Di sini ada beberapa nilai kebajikannya dari profil pelajar Pancasila. 6 profil pelajar penerima ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri serta komitmen. Kalau di sini ada nilai-nilai kebajikan dari beberapa institusi, 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap penciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan. Sekarang materi yang teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini Bapak Ibu, motivasi itu dorongan. Dorongan manusia itu untuk berubah ada dua, yaitu dorongan dari intrinsik dari dalam dan dorongan dari eksternal atau dari luar. Yang dari intrinsik dari diri sendiri itu menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan seperti ini. Jadi tergugah dari hatinya sendiri kalau intrinsik. Tapi kalau dari eksternal, dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, aku tak seperti ini tidak dihukum, itu dari luar. Tapi kalau dari dalam, itu niat dari diri sendiri. Ketidaknyamanan, hukuman, apabila saya melakukannya, terus mendapat imbalan, penghargaan, itu masuk teori motivasi dari luar. Selanjutnya keyakinan kelas Bapak Ibu.
setiap guru kelas itu pasti akan membuat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu adalah nilai atau prinsip yang disepakati bersama antara guru dan siswa agar keyakinan kelas itu bisa menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Di sini Bapak Ibu, tidak hanya peraturan tapi juga harus ada keyakinan kelas, yang mana dengan adanya keyakinan kelas itu bisa mendukung motivasi intrinsik yang menggerakkan segala satu peraturan-peraturan. Jadi harus ada keyakinan kelas di dalam suatu kelas tersebut. Di sini kita ketahui definisi dari keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Itu menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Intinya, keyakinan kelas itu nilai yang disepakati antara guru dan murid yang harus dilakukan untuk terciptanya lingkungan yang kondusif. Di sini secara detail, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Misalnya, jangan buang sampah di situ. Itu kalau keyakinan kelasnya apa? Jagalah kebersihan. Jadi pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kalau jangan buang sampah kan negatif, tapi berupa kalimat yang positif. Misalnya dilarang buang sampah di situ misalnya. Keyakinan kelasnya jaga kebersihan. Jangan terlambat. Keyakinan kelasnya hadir tepat waktu. Jadi kalimatnya berupa kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tetap di-update, ada beberapa evaluasi dari keyakinan tersebut. Menikah Bapak Ibu, ini ada perbedaan, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya dalam keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Nilai kebajikannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Terus itu ada dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba atau merokok. Itu nilai kebajikannya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya menghormati orang lain atau kesabaran, menggunakan masker. Nilai kebajikannya kesehatan dan keselamatan, serta jangan berlari di kelas atau koridor. Itu nilai kebajikan yang bisa diambil adalah keselamatan dan keamanan. Ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas. Jangan terlambat, tapi berupa kalimat yang positif. Hadir tepat waktu. Berdoa sebelum dan sesudah. Tidak boleh berkata kotor, itu diganti menjadi yang positif. Berbicara sopan. Tidak makan di kelas. Sampahmu tanggung jawabmu. Tidak mengganggu teman. Meminta izin jika keluar kelas. Tidak mengolok-olok orang tua, kerjakan tugas tepat waktu, dan menghormati guru. Ini contoh keyakinan kelas yang harus diterapkan di masing-masing kelas. Jadi ada kesepakatan antara guru dan siswa agar lingkungan menjadi kondusif. Ini contoh Bapak Ibu, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak sendiri
dipandu guru untuk membuat keyakinan kelas. Sehingga dari pembuatan keyakinan kelas tersebut disepakati nilai yang harus diterapkan di sini. Jadi contohnya kita bisa menggunakan kertas ini dibagikan pada anak-anak menuliskan kembali apa tuh yang diinginkan. Nah, yang diinginkan apa? Setelah diinginkan kita kumpulkan, kemudian kita sepakati bersama, dan keyakinan itu harus disepakati bersama anak-anak. Materi yang selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Tolong ini beberapa Bapak Ibu untuk membacakan, mungkin Bu Risa. Di sini ada tindakan guru, ada tindakan yang dilakukan guru. Monggo jangan dibaca di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut penjenengan itu hukuman atau konsekuensi? Guru, tindakan guru ini kan guru melakukan tindakan yaitu menyuruh anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Terus saja yang kedua, tolong Bu Nia bisa membacakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut penjenengan hukuman. Hukuman. Terus saja Bu Nia tolong. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut penjenengan hukuman. Hukum ini tolong menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoba-coba. menurut penjenengan hukuman konsekuensi. Bu Indra mungkin Membersihkan ruangan air dengan jelas karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. konsekuensi. Pak Mucik belum. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Masuk. Hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat nih Bapak Ibu. Nah, di sini kalau mencatat itu masuk ke hukuman. Jadi anak itu hukuman. Terus mengelilingi itu juga masuk hukuman. Push up itu juga masuk hukuman. Tapi kalau menggantikan kertas anak yang telah dicoret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol itu konsekuensi, dan meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah itu hukuman. Ini perbedaan antara hukuman atau hukuman, penghargaan dan konsekuensi di sini. Ini ya Bapak Ibu, hukuman itu sifatnya di sini kita tahu bahwa hukuman itu sifatnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukumannya membuat anak sakit, ada fisik, bisa membuat fisik sakit atau tidak sakit jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek, sama memberikan sesuatu pada anak, tapi ada yang berupa hukuman dan konsekuensi. Kalau anak membenci kedisiplinan, itu kalau diberikan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Paksaan itu berupa hukuman, tapi kalau ada stimulus dan tanggapan, ada respon kemudian ditanggap, itu masuk konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu kan hukuman. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pada hukuman itu konsep diri yang buruk. Itu kalau konsekuensinya konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau di hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi, itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi perbedaannya antara hukuman dan kita memberikan konsekuensi pada anak itu seperti ini. Selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia.
setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini menurut William Glasser, yang pertama penguasaan, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga bertahan hidup, keempat kesenangan, dan kelima kebebasan. Contoh, saya berikan contoh satu saja. Tadi Bu Lia memegang jepit rambut saya, itu masuk kebutuhan dasar yang mana? Misalnya ada anak kecil, ada kecil murid jenengan. Tadi Bu Lia memegang jepit rambut saya, itu masuk yang mana? Kasih sayang. Kasih sayang. Jadi kita sebagai guru harus punya ini, Bapak Ibu. Harus punya 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jadi anak merasa diperhatikan. Nah, ini kemudian kita sebagai guru harus punya 5 posisi kontrol guru di sini. Yang pertama, ada 5 posisi penjenengan. Nanti kira-kira yang baik yang mana? Mari kita amati bersama. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir yang kelima sebagai manajer. Ini contohnya Bapak Ibu, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Kalau kita tempatkan sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Posisi yang mana? Nah, kalau ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita posisinya sebagai penghukum, itu pasti gini, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kalau posisi kita memposisikan kita sebagai teman bagi anak-anak, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kalau pembuat rasa bersalah, gurunya jauh berkali-kali, berapa kali Bu Guru harus memberikan tahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Yang terakhir sebagai posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Kita dari kelima posisi kontrol yang terbaik yang mana Bapak Ibu? Sebagai manajer. Di sini tidak menyalahkan anak, tapi anak akan tahu dengan sendirinya tentang kesalahan dan bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada 5 motivasinya. Ini kontrol dari luar, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, dan menghargai diri sendiri. Nah, sebagai posisi kontrolnya penghukum, pembuat bersalah, teman, ini ya. Kalau guru berbuat ini di segi kontrol penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, gue kira kena diomongin. Nah, itu guru penghukum. Kemudian membuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ngomong aja, betul. Gurunya memberikan apa? Jenis ceramah. Kalau guru itu sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kalau guru sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Kalau guru sebagai manajer itu pasti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin saya bisa dibantu Bu Lia untuk yang guru berkata, Bu. Nomor 2, posisi guru. Ini guru berkata. Kalau sebagai penghukum, Bu. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, masakan. Nah, itu sebagai penghukum kata-katanya. Terus untuk monggo Bu Lisa, untuk membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu Ibu lelah. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, itu membuat nyeneni ya, membuat orang bersalah. Kalau sebagai teman untuk Bu Kowi, ayo. Oh, berarti nggak kelihatan. Munia. Ayolah. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak
tidak mau ingat. Tidak perlu. Tidak Ibu pernah Betul. Kalau pemantau Bunia, apa peraturannya? kalau manajer Apa yang kita yakin? Apa yang kita yakini, Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah? nah ini di sini ada beberapa Bapak Ibu, ada posisi kontrol berhukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ternyata dari kalau kita sebagai memposisikan sebagai manajer, maka kita akan menghargai diri sendiri dan anak akan mencari tindakan untuk memperbaikinya. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama langkahnya menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah keyakinan, membuat keyakinan. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi guru harus bisa menguasai ini, menstabilkan itu. Misalnya ada anak salah dipanggil, terus kita harus bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama langkahnya ini, jadi menggeser identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah ini maksudnya tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Guru akan merubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif serta mengenali dan mengakui kebutuhan murid sehingga hubungan antara guru dan murid terjalin lebih baik. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan keyakinan kelas yang dibuat, mampu memunculkan motivasi intrinsik. Yang ketiga, mengaitkan antara keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Ini Bapak Ibu, contoh segitiga restitusi. Ini kasusnya adalah Mbak Soca sering terlambat. Ini Mbak Soca sering terlambat, terus saya panggil. Di situ saya tidak menyalahkan. Cara yang pertama yaitu saya menanyakan, menstabilkan identitas, yaitu dengan cara Mbak Soca, ini hari apa? Hari Senin. Waktunya apa? Upacara. Gitu. Kok terlambat? Tidurnya kemalaman Bu. Terus kira-kira kalau tidurnya kemalaman agar tidak terlambat bagaimana? Besok tidurnya tepat waktu. Jadi anak tahu, menyadari perbuatan itu salah apa benar? Salah. Kalau salah berarti bagaimana besoknya untuk tidak terlambat? Saya tidur tepat waktu. Jadi kita sebagai posisi kontrol itu, guru itu harus memberikan tiga langkah tadi. Jadi menstabilkan, tidak menyalahkan, tapi mengetahui baik anak itu salah terus memperbaikinya. Ya ini Fahim, ya Mas Firman, ini pas itu ini saya lewat, anaknya mukul temannya, Aji pakai buku, kemudian saya panggil, itu katanya mukul buku karenanya dipukul dulu. Itu jadi kita tidak menyalahkan anak, tapi menstabilkan identitas. Kemudian benar apa salah itu, masuk ke validasi tindakan yang salah. Terus kemudian apakah itu sesuai keyakinan kelas? Oh tidak, berarti boleh apa tidak? Tidak boleh. Jadi anak akan tahu dengan sendiri bahwa apa yang dilakukan itu salah dan tahu cara memperbaikinya diri sesuai keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, ini rancangan tindakan aksi nyata saya yang sudah saya lakukan, yang mana tujuannya, di mana ini untuk mengetahui. Sebelumnya latar belakang saya ini bahwa sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana ada 3 sistem amongnya, yaitu Ing Arso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang mana dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa
pembelajaran di sekolah itu harus membuat murid bahagia. Terus untuk mewujudkan itu perlu adanya budaya yang positif. Budaya positif harus dilakukan secara penanaman disiplin positif di dalam berbagai kegiatan. Nah, untuk itu perlu di dalam disiplin positif perlu adanya keyakinan kelas yang disepakati bersama. Maksudnya ini saling keterkaitan. Jadi filosofi Kiai Dewantara tujuannya agar membuat anak itu bahagia dalam bersekolah. Nah, untuk itu diperlukan budaya positif. Budaya positif itu perlu apa? Ditanamkan di budaya positif itu agar dapat terwujud melalui kegiatan-kegiatan yang mana contohnya adalah salah satunya pembuatan keyakinan kelas yang hasilnya disepakati bersama. Terus tujuannya yaitu kita dapat mengetahui pemahaman tentang budaya positif, terus menumbuhkan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Terus yang selanjutnya menumbuhkan budaya positif di setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik, tidak ada karena hukuman atau imbalan atau penghargaan, tapi motivasi itu muncul dalam diri anak tersebut. Yang terakhir, mendisiplinkan diri murid sesuai keyakinan kelas berdasarkan profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang dilakukan, yang pertama untuk membuat rancangan budaya positif itu yang pertama adanya pembuatan keyakinan kelas. Jadi untuk itu setiap guru kelas harus punya pembuatan keyakinan kelas yang disepakati. Terus saya minta izin atasan melakukan sosialisasi tentang penjenengan tentang budaya positif, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Diseminasi itu adalah penyebaran materi tentang budaya positif. Apa yang saya peroleh saya sebarkan ke penjenengan semua. Yang selanjutnya menyusun keyakinan kelas dan hasil keyakinan kelas itu ditempel dan dilaksanakan di kelas masing-masing. Tolak ukurnya terlaksananya diseminasi konsep budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas, dan terlaksana masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Dukungannya perlu dukungan yaitu kepala sekolah, wali kelas, rekan sejak, dan murid. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang materi hari ini. Ada beberapa materi yang saya sampaikan tadi, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, kemudian paradigma guru, segitiga restitusi itu loh Bapak Ibu. Kadang kita sebagai guru itu yang perlu, semua penting. Mungkin Bapak Ibu guru sudah melaksanakan untuk keyakinan kelas, sudah ya? Mungkin model pertanyaan Bapak Ibu untuk segitiga restitusi atau bagaimana? Boleh. Alhamdulillah Bapak Ibu, materi hari ini sudah saya sampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, materi hari ini kita sampaikan dapat kita laksanakan karena kita pendidik sesuai filosofi Kiai Dewantara. Budaya positif itu penting. Nah, pentingnya itu berarti harus adanya penanamannya untuk mewujudkan budaya positif. Penanamannya melalui apa? Kegiatan pembiasaan yang dilakukan agar terwujudnya budaya positif. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa penanaman kegiatan yang mana untuk mewujudkan budaya positif. Budaya positif itu perlu adanya disiplin yang positif. Nah, untuk itu perlu juga untuk penanaman keyakinan kelas. Monggo kersane untuk mewakili
penutupan hari ini saged kelas briefing bersama-sama, monggo seperti anak-anak kita. Nanti nih Bapak Ibu, lawan kata ini pendek ya, kali ini Panjang. panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Monggo saged bersama-sama, panjang, pendek, panjang. Monggo, kalau begini panjang, Pendek, panjang, pendek. pendek seperti ini, panjang seperti ini. Lawan. Ya, sekarang nanti saja dulu. Nah, ini yang sesuai faktanya dulu ya. Pendek, Pendek. panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek. Pendek, panjang, pendek. Oke, monggo, sakit konsentrasi. Untuk penutup ya, untuk penutup hari ini, panjang, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, 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 panjang, Pendek, pendek, panjang. panjang, pendek, Panjang, pendek. pendek, panjang. Pendek, panjang. Sekarang lawan katanya, ya. Pendek berarti lawan katanya panjang, Ya. panjang lawan katanya pendek. Oke, monggo. Saat konsentrasi 1, 2, 3. Panjang, pendek, panjang. Pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang. Lawan kata kan? Panjang kan lawannya pendek. Pendek. Panjang, pendek, panjang. Pendek, panjang. Terus, ya harus Bukami, harus Bukami. Lagi ya Bapak Ibu. Pandai lawan Lawan kata, lawan kata. panjang lewat Pendek. Kalau kayak panjang berarti kita sini harus pendek. Panjang, 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 pendek. Pendek, 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 panjang. Gak gitu lawan kata. Panjang, panjang berarti yang kita pendek. Pendek, panjang, panjang, pendek. Pendek, pendek, panjang. Nah, sekarang instruksi dulu ya. Panjang, pendek, panjang. Panjang, pendek. Iya, benar sekali. Pendek, panjang, pendek. Panjang, pendek, panjang. Aku cita bingung. Matur maaf ya Bapak Ibu, matur bangun. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Dari saya mohon maaf apabila ada itu kurang lebihnya, tutur kata kurang sikap yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.